Guys, aku bukan mau motivasi, bukan mau ngasih apa namanya ya, ngasih wejangan-wejangan karena aku juga bukan motivator, aku juga bukan ya siapalah aku gitu untuk saat ini. Di video ini aku cuma pengen sekedar ngobrol aja sama kalian, ya self talk lah sebenarnya sih, karena aku juga nggak tahu ya bakal berapa banyak yang nonton. Karena aku ngerasa akhir-akhir ini tuh kayak ngerasa kesepian banget. Terlebih aku tuh udah memasuki usia ke 29 di tahun ini, belum nikah, dan saat ini aku tinggal sendirian ngekos. Udah gitu aku anaknya introvert, jadi kayak gak gampang berbaur gitu sama tetangga kos. Dan pekerjaanku sekarang itu sebagai freelance. Jadi aku kerjanya tuh by remote, bisa kerja dari mana aja dan kapan aja. Iya enak sih, cuman kayak nggak ada apa ya, nuansa-nuansa drama-drama dan hiruk pikuk kayak di kantor gitu. Kalau di kantor kan kita kayak hahihi, stres bareng, ada temennya. Apalagi kemarin tuh aku udah dapet kantor green flag, tapi malah ya qadarullah ternyata cuma bertahan 9 bulan, abis itu aku di layoff karena I don't know, maybe perusahaannya mau collapse. Gak tau, karena aku posisinya juga saat itu lagi sakit ya, jadi aku tuh sedih banget nih tahun kemarin tuh. Jadi aku tuh posisi lagi rawat jalan karena habis kecelakaan, dan tiba-tiba aku dapat info dari SPV ku kalau ternyata tuh karyawan lagi dikumpulin semua buat pengumuman kalau misalkan bakal ada layoff. Dan saat pengumuman itu aku lagi rawat jalan dan aku masih nggak dibolehin masuk sama SPV ku karena ya daripada ya kan, karena kan aku posisinya waktu itu yang aku ngalamin patah di tulang jempol kaki, jadi mau jalan tuh ya rada-rada pincang gitu, sempat dioperasi juga. Dan pasca pemulihannya tuh ternyata butuh 1 bulan, jadi selama 1 bulan tuh aku di WFH. Nah, giliran aku udah mau masuk, ternyata datanglah pengumuman yang tidak mengenakan itu. Aku sebenarnya bisa aja sih pengen datang, tapi ya udah diwakilin sama SPV ku. Nggak ada etikat baik, nggak ada coba dari pihak manajemen itu, nggak ada coba ngobrol langsung sama aku pas aku udah sehat pun, kayak nggak ada obrolan apa-apa. Jadi ya udah, aku di layoff dalam keadaan lagi sakit, lagi rawat jalan. Dan itu sedih banget. Jadi aku udah setahun bertahan hidup dengan freelance, sempat dibiayain sama ayahku, nggak dibiayain banget sih, cuman kayak dikasih uang jajan lah buat kebutuhan hari-hari. Cuman kondisi ayahku tuh kan jualannya juga bukan yang wow banget gitu, jualan di toko gitu, tapi ya penghasilannya namanya juga orang jualan kan, kadang ada kadang enggak, kadang banyak kadang sedikit gitu. Jadi beliau sempat apa ya, ibaratnya tuh kayak mempertanyakan kehidupanku gitu, aku tuh mau lanjutnya kemana, aku mau gimana ke depannya. Karena cukup lama aku tuh sempat bantuin ayahku, dan itu lumayan cukup lama aku belum dapat kerjaan. Aku sempat apply kerjaan, tapi kayak kok usia 29 menjelang 29 kok kayak ngerasa tua banget gitu buat nyari kerja sekarang. Jadi akhirnya aku mutusin lah untuk freelance, dan alhamdulillah klien tuh masih kerja sama aku sampai hari ini. Belum banyak, baru sampai saat ini aku baru punya 2 klien tetap yang repeat order. Namun ada beberapa klien yang pernah order via website freelancer, atau juga yang dari kenalan yang pernah order project sama aku. BTW aku freelance creative designer, jadi aku bisa ngedit video dan juga bikin desain. Tapi aku tuh spesialisasi di visual event aja, bukan yang kayak visual content creation.
bukan yang desain untuk konten gitu. Bisa aja sih sebenarnya, tapi aku ngerasa aku nggak terlalu proper di sana. Mungkin ada teman-teman desainer yang lebih oke lah desain konten sosial medianya daripada aku. Karena aku emang spesialisasi di visual event aja. Ditambah aku juga ya sedikit banyak bisa ngedit video, terutama pakai After Effects. Dan tuh lumayan projectnya lumayan. Nah udah jadi teh. Nah jadi udah setahun ini aku hidup sendirian. Sebenarnya nih ya, aku tuh sama orang tuaku rumahnya nggak terlalu jauh, jadi masih sama-sama satu wilayah, tapi aku ngekos. Terus orang tuaku ya adalah tinggal di rumah kontrakan juga. Banyak yang heran dan banyak yang pertanyakan why. Ya itu masalah internal ya guys. Aku ada nggak kecocokan sama seseorang di dalam rumah. Jadi aku terpaksa ngekos, dan ditambah juga karena aku bukan dari keluarga berada tajir dan melintir. Ayahku tuh cuma mampu bayar kontrakan di Jaksel tuh yang tanpa kamar. Jadi kayak cuma disekat dinding aja. Dan aku yang udah sedewasa ini, kalau misalkan tidur tanpa kamar tuh kan kayak agak gimana gitu. Jadi karena alasan kedua inilah aku memutuskan untuk ngekos. Dan cukup bikin aku deg-degan. Kenapa? Karena aku nggak punya kerjaan tetap guys. Penghasilan freelance itu kayak masih kayak lu tuh berharap sesuatu dengan yang ketidakpastian. Beda sama orang yang udah kerja gitu, yang udah pasti dapat penghasilan bulanan. Nah aku penghasilannya nggak pasti guys, setiap bulan tuh berapa. Jadi kadang tuh deg-degan gitu. Tapi alhamdulillah selama ini aku udah sekitar 8 bulan ngekos di sini. Alhamdulillah itu selalu Allah cukupi untuk bisa bayar kos. Jadi itu pas setiap bayar kos, alhamdulillah ada aja project yang datang, ada aja yang ngebantu gitu. Dari video ini aku pengen tahu kira-kira 10 tahun lagi aku bakal jadi apa. Apakah aku sudah menikah atau justru qadarullah aku sudah meninggal? We never know. Tapi hari ini di tahun 2026, tepatnya itu sekarang di tanggal 14 Agustus 2026. Sekarang tanggal 14 Agustus 2026, kita lihat 10 tahun lagi bakal jadi apa. Love you.